Jenis alat komunikasi modern dan tradisional. Alat komunikasi merupakan sarana untuk memudahkan dalam menyampaikan pesan atau informasi, baik hanya untuk satu orang atau ke banyak orang. Dari zaman dahulu sudah ditemukan berbagai jenis alat komunikasi yang sudah digunakan. Namun, perbedaannya adalah alat komunikasi zaman dahulu tidaklah secanggih dan sepraktis alat komunikasi modern. Akan tetapi, tidak akan pernah ada alat komunikasi canggih seperti zaman sekarang apabila tidak ada alat komunikasi tradisional zaman dulu. Berbagai ilmuwan berlomba-lomba untuk selalu membuat penemuan inovasi terbaru yang bisa memudahkan penggunanya. Dari mulai bisa mendengarkan langsung dari jarak jauh, bisa melihat gambarnya, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah berbagai alat komunikasi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Alat komunikasi tradisional. 1. Telepon kaleng. Cara menggunakannya yaitu dua buah kaleng yang dilubangi, kemudian keduanya dihubungkan dengan benang sehingga ketika digunakan untuk berbicara, suara akan merambat dari benang dan menyampaikannya kepada kaleng yang lain. Jarak yang bisa digunakan alat komunikasi zaman dulu itu sekitar 5 sampai 10 meter saja. 2. Kentongan. Alat komunikasi satu ini sering digunakan oleh orang zaman dahulu untuk menyampaikan suatu berita atau peristiwa yang terjadi di masyarakat tersebut. Semisal, para penjaga malam menggunakan kentongan ini jika terjadi adanya maling atau ada salah satu penduduk yang meninggal. Sehingga orang yang di dalam rumah akan keluar untuk mendengarkan informasi langsung dari penjaga pos. Hingga sekarang pun terkadang masih ada masyarakat yang menggunakannya. 3. Menulis di atas daun atau batu. Beberapa jenis daun bisa digunakan untuk menulis. Menulis apa ya kira-kira? Menulis sebuah pesan atau informasi. Misalnya, pelepah kurma, daun lontar, dan sebagainya. Masyarakat zaman dahulu menggunakan alat tersebut karena belum ditemukan kertas sebagai media tulis. Raja-raja zaman dulu juga banyak yang menggunakan daun lontar untuk mengirimkan pesan kepada raja yang lain atau rakyatnya. Selain dedaunan, terkadang pesan atau informasi juga ditulis di atas batu meskipun cukup sulit, namun kelebihannya adalah tahan lama dan sulit dihilangkan. Yang keempat, lonceng. Ingat ketika masih kecil, lonceng sering dibunyikan di sekolah. Alat tersebut biasanya digunakan untuk menandai bahwa jam sekolah telah dimulai, istirahat, dan waktu pulang. Selain sekolah, tempat beribadah juga ada loh yang menggunakan untuk informasi tertentu kepada jamaahnya. Yang kelima, telegraf. Alat komunikasi satu ini menggunakan listrik sebagai energinya untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode khusus. Di dalamnya terdapat tembaga khusus yang bisa menangkap sinyal atau mengirimkan sinyal jarak jauh. Yang keenam, asap.
Biasanya digunakan ketika sedang tersesat di dalam hutan dan perlu mencari bantuan. Kepulan asap yang terus naik menjadikan orang yang ada di area tersebut bisa mengerti bahwa lokasi orang tersesat ada di tempat kepulan asap tersebut. Yang ketujuh, sandi Morse. Lampu digunakan untuk menyampaikan pesan atau komunikasi kepada publik atau orang lain. Biasanya, pesan yang disampaikan hanya berupa sandi. Seperti halnya lampu mercusuar yang ada di tepi pantai atau lampu bandara. Sampai sekarang pun, lampu masih digunakan untuk menyampaikan informasi seperti lampu lalu lintas yang sering dijumpai di jalan raya. 8. Hewan terlatih. Ada beberapa jenis hewan yang bisa digunakan sebagai pengirim pesan. Hewan tersebut bukanlah hewan sembarangan, melainkan hewan yang sudah dilatih secara khusus oleh pemiliknya. Hewan yang bisa digunakan yaitu merpati dan dogi. Merpati biasanya digunakan untuk mengirim surat. Maka ada istilah merpati pos. Sedangkan dogi masih sering digunakan di zaman sekarang sebagai pengintai atau untuk melakukan operasi tertentu oleh aparat.